Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial, dimana di situ nanti ada harga jual, harga beli, ada persen untung, kemudian juga ada persen rugi, kemudian ada tabungan awal dan juga ada tabungan akhir. Ayo, mari saja kita langsung ke soal yang pertama. Tono menjual barang dagangannya seharga Rp55.000 dan memperoleh laba 10% dari harga beli. Harga beli barang tersebut adalah, kalau rumus untuk harga beli itu sama dengan 100/100 ditambah A dikali dengan harga jual. Itu jika yang diketahui itu adalah untungnya. Maka yang A ini adalah persentase untungnya. Jadi kalau yang diketahui untung 100/100 ditambah dengan persentase untung dikali dengan harga jual. Tetapi jika yang diketahui rugi, maka kita bisa gunakan rumus harga belinya itu adalah 100/100 dikurang persentase ruginya dikali harga jual. Berarti yang A ini kalau tidak persentase untung, kalau tidak persentase rugi. Itu tergantung yang diketahui di soalnya. Sekarang kita lihat soal kita. Harga beli barang tersebut adalah, yang ditanya di sini harga beli dan yang diketahui di sini laba 10%. Berarti yang diketahui itu adalah untung. Maka kita gunakan rumus yang pertama, yaitu 100/100 ditambah dengan untungnya itu 10% dikali dengan harga jualnya Rp55.000. Nih, 100/100 ditambah 10 dikali harga jualnya Rp55.000. Berarti 100/110 dikali dengan Rp55.000. Ini bisa kita sederhanakan. Di sini sama-sama kita coret 1. Kemudian 11 ini dibagi 11 itu 1, 55 dibagi 11 itu 5. Maka sisa nolnya 1, 2, 1, 2. Tinggal 100 dikali 500. 100 dikali 500 itu adalah 50.000. Nolnya 4. Maka kita dapatkanlah harga beli tersebut adalah 50.000, terdapat di opsi yang D. Pak Anyon menjual sehelai baju dengan harga Rp195.000 dan ia mengalami kerugian sebesar 35% dari harga beli. Harga beli barang tersebut adalah, nah, seperti soal sebelumnya tadi yang diketahui itu adalah kan persentase untungnya. Kalau di sini yang diketahui itu adalah persentase ruginya. Berarti kita pakai rumus yang kedua, itu harga beli adalah 100/100 dikurang dengan persen rugi dikali dengan harga jual. Kita masukkan ke rumusnya, 100/100 persen ruginya itu 35 dikali harga jualnya 195.000. Maka harga belinya itu adalah 100/100 kurang 35 itu 65 dikali 195.000. Ini bisa kita sederhanakan. 65 dibagi 65 itu habis. 195 dibagi 65 itu 3. Berarti 100 dikali 3.000 itu adalah Rp300.000. Maka kita dapatkanlah harga beli barang tersebut adalah Rp300.000. Itu terdapat di opsi yang C. Seorang pedagang sepatu membeli sebuah sepatu dengan harga Rp150.000. Kemudian, ia menjual kembali sepatu tersebut. Dari penjualan, ia mendapat untung sebesar 20%. Jadi, ia menjual sepatu tersebut dengan harga. Nah, sekarang yang ditanyakan berarti itu harga jual. Kalau harga jual, kita bisa gunakan rumus 100 ditambah dengan persen untung per 100 dikali dengan harga beli. Jadi kalau diketahui untung tuh kita tambah. Kebalikan dari yang harga beli tadi, kalau yang di harga beli itu 100 ditambah A-nya ini di bawah, sedangkan di harga jual 100 ditambah A-nya ini di atas. Dan kalau yang diketahui itu rugi, maka untuk harga jualnya 100 dikurang dengan persen rugi per 100 dikali dengan harga belinya. Sekarang yang ditanya di soal, jadi ia menjual sepatu tersebut harga jual dengan
untung sebesar 20%. Berarti yang diketahui di sini adalah untung lagi. Berarti kita gunakan rumus yang pertama, yaitu harga jualnya 100 ditambah dengan persen untungnya itu 20 ditambah 20 per 100 dikali harga belinya itu 150.000 kali 150.000. Berarti 120 per 100 dikali 150.000. 100 ini bisa kita coret nolnya 2. Kemudian di sini juga 2, berarti habis. 120 dikali dengan 1.500 itu adalah 180.000. Maka kita dapatkanlah harga jualnya itu Rp180.000. Itu terdapat di opsi yang A. Sebuah meja belajar dijual dengan harga Rp800.000. Toko memberikan diskon kepada pembeli sebesar 10%. Dari pemberian diskon tersebut, toko masih mendapat untung sebesar 20%. Harga beli meja belajar sebenarnya adalah, nah soal ini berarti ruginya diketahui, untungnya juga diketahui. Maka kita gunakan rumus harga sama dengan 100 dikurang dengan persen ruginya itu 10% per 100 ditambah dengan persen untungnya 20% dikali dengan 800.000. Ini rumus cepat untuk mengerjakan soal yang seperti ini jika diketahui untung dan jika diketahui persen ruginya. Ini rumus cepatnya. Maka sama dengan 100 dikurang 10 itu persen rugi tadi 90, kemudian 100 ditambah 20 itu persen untung 120 dikali dengan harga jualnya itu 800.000. Maka bisa kita sederhanakan. Di sini 90 sama-sama kita bagi 30. 90 dibagi 30 itu 3, kemudian 120 dibagi 30 itu 4. Kemudian 4 dibagi 4 itu habis, 8 dibagi 4 itu kita dapatkan di sini 2, berarti sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 3 dikali 200.000 itu adalah 600.000. Maka harga beli meja tersebut adalah Rp600.000. Itu ada di opsi yang B. Seorang teknisi membeli perangkat-perangkat untuk merakit sebuah komputer dengan harga Rp3 juta. Setelah komputernya selesai, ia menjual komputer tersebut dengan harga Rp4.200.000. Maka persen keuntungannya adalah, kalau soalnya seperti ini, kita bisa gunakan rumus untuk persen untung. Itu rumusnya adalah untung per harga beli dikali 100%. Sedangkan untuk persen rugi, rumusnya rugi per harga beli dikali 100%. Sekarang yang ditanyakan di soal itu adalah persen keuntungannya. Maka kita gunakan rumus yang pertama. Persen untung yaitu untung per harga beli dikali 100%. Tadi dia membeli dengan harga Rp3 juta dan menjualnya dengan harga Rp4.200.000. Maka untungnya adalah Rp4.200.000 dikurang dengan 3 juta, itu adalah Rp1.200.000. Maka kita masukkan ke rumus Rp1.200.000 per harga belinya itu 3 juta per 3 juta dikali dengan 100%. Ini bisa kita sederhanakan. Yang 100 kita coret nolnya 2, di sini juga kita coret nolnya 2. Kemudian yang di sini masih sisa 1, 2, 3, 4. Kita coret nolnya 4. Di sini juga kita coret nolnya 4. Maka yang tersisa itu adalah 120 per 3. 120 dibagi 3 itu adalah 40%. Maka kita dapatkan persen keuntungannya itu adalah 40%. Itu terdapat di opsi yang D. Seorang anak menabung di bank dengan bunga 6% per tahun. Jika tabungan awalnya adalah Rp5 juta, maka jumlah tabungannya setelah 8 bulan adalah
Nah, kalau rumusnya untuk tabungan awal itu adalah 100 per 100 ditambah B dikali dengan tabungan akhir. B di sini adalah nilai bunga. Sedangkan untuk tabungan akhir, rumusnya adalah 100 ditambah B per 100 dikali dengan tabungan awal. Kita lihat di soal, jumlah tabungannya setelah 8 bulan adalah, maka yang ditanyakan di soal ini adalah tabungan akhir. Maka kita gunakan rumus yang ini, yaitu tabungan akhir 100 ditambah B per 100 dikali dengan tabungan awal. Jadi yang pertama kita cari itu adalah nilai B-nya. Nilai bunganya, di sini kan bunganya 6% per tahun. Sedangkan yang ditanya tabungannya setelah 8 bulan. Jadi yang tahun ini kita jadikan ke bulan dulu. 1 tahun itu 12 bulan. Jadi 6 per 12 dikali dengan 8. Bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 4. 12 dibagi 4 itu 3. Kemudian 8 dibagi 4 itu 2. Yang 3 sama 6 juga bisa kita sederhanakan. 3 dibagi 3 itu 1. Kemudian 6 dibagi 3 itu 2. Maka sisa 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita dapatkanlah nilai bunganya yaitu 4. Lalu kita masukkan ke rumus 100 ditambah dengan B, itu nilai bunganya. Kita dapatkan di sini 4. Jadi 100 ditambah 4 per 100 dikali dengan tabungan awal. Tabungan awalnya di sini ada 5 juta. Maka kita kali dengan 5 juta. Jadi 104 per 100 dikali dengan 5 juta. Ini juga bisa kita sederhanakan. Yang ini kita coret nolnya 2. Di sini juga kita coret nolnya 2. Maka 104 dikali dengan 50.000, itu hasilnya adalah 5.200.000 rupiah. 5.200.000 rupiah itu terdapat di opsi yang B. Tata menabung di bank dengan bunga 8% per tahun. Setelah 15 bulan, tabungannya menjadi 8.800.000 rupiah. Tabungan awalnya adalah, nah kalau untuk tadi kita gunakan rumus, itu yang ditanya tadi tabungan akhir, sedangkan sekarang itu tabungan awal, berarti kita gunakan rumus 100 per 100 ditambah dengan nilai bunganya dikali dengan tabungan akhir. Berarti yang pertama kita cari itu adalah bunganya, nilai bunganya, dimana bunganya 8% per tahun, karena dalam tahun berarti 8 per 12, karena 1 tahun itu 12 bulan, dikali dengan 15. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3 itu 4. Kemudian 15 dibagi 3 itu 5. 4 dibagi 4 habis, 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali 5, itu kita dapatkanlah nilai bunganya itu 10. Kalau sudah dapat nilai bunganya, langsung kita masukkan ke rumus, yaitu 100 per 100 ditambah dengan bunga 10 dikali 8.800.000. 100 per 110 dikali 8.800.000. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita coret nolnya 1 sama yang di atas. Kemudian yang 11 habis, 88 dibagi 11 itu 8. Kemudian yang 10 dikali 800.000 itu adalah 8 juta. Maka kita dapatkan jawabannya di opsi yang E. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.